Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan usia kita yang semakin bertambah. Waktu yang telah kita jalani dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun berganti tahun, seiring perkembangan waktu dan usia pula marilah kita berusaha untuk menjadi manusia yang hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibanding dengan hari ini. Pesan Allah pada kita adalah kita menjadikan hari kemarin sebagai titik tolak untuk memperbaiki hari ini dan yang akan datang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu artinya bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh kita hanya mengikuti arus sejarah tanpa kita berupaya. Jangan sampai umat Islam yang jumlahnya banyak ini menjadi seperti yang pernah disinggung oleh Rasulullah SAW, menjadi seperti buih yang ada di dalam pusaran air, kesana kemari diombang-ambingkan oleh aliran air, karena oleh Nabi kondisi umat Islam yang seperti ini sedang dijangkiti oleh penyakit yang namanya wahab. Sahabat tanya, ya Rasul, apa yang disebut penyakit wahab itu? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia hanya di dalam ritme kehidupan materialistik duniawi dan mengabaikan persoalan akhirat, takut akan mati. Masyaallah muslimin rahimahullah, betapa perkasanya kata-kata takwa ini bertebaran dan dikemukakan di dalam Al-Quran. Setiap Jumat khotib wajib hukumnya untuk mengingatkan kita semua untuk meningkatkan takwa, dan lain sebagainya. Kita menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Allah berfirman, mudah-mudahan kita dengan menjalankan puasa itu kita menjadi orang yang takwa. Lalu di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi kita semua, dikatakan di sini, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, narasinya, isinya
Tidak boleh kita meragukan seujung rambut karena ini adalah wahyu Allah. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Lagi-lagi takwa disebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah ini. Di ayat lain dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bekal kemana? Bekal untuk menempuh perjalanan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tetapi begitu sering disebut banyak sekali dan menjadi slogan, pembangunan dilaksanakan atas dasar iman dan takwa. Justru kadang-kadang mengkhawatirkan kalau kata-kata takwa ini hanya menjadi simbol tanpa makna. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, hubungan antar manusia satu dengan yang lain, kehidupan politik bernegara, dalam bentuk hubungan antara pemimpin dan rakyat. Karena ternyata di sana sini masih ada orang yang pada saat disumpah di bawah Al-Quran dengan kata-kata demi Allah, untuk diangkat pada jabatan ini saya tidak akan memberikan sesuatu atau akan menerima sesuatu yang saya tahu memiliki hubungan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Begitu khusyuk disumpah di bawah Al-Quran. Tetapi realitas empirik yang sering kita dapatkan, kita baca dari berita-berita, justru acap kali syarat dengan adanya pemberian yang terkait dengan jabatan atau kedudukan atau jabatan orang. Yang ini namanya gratifikasi. Dalam hukum positif di Indonesia pun juga berlawanan dan dirancang pidana di dalam undang-undang tipikor. Tetapi kenyataannya masih saja kita menjumpai operasi tangkap tangan dan lain sebagainya dan seterusnya. Seolah-olah ini menjadi ritme kehidupan yang dianggap lumrah. Karena itu kadang-kadang khawatir kita kalau takwa itu hanya menjadi simbol tanpa makna, dipajang di ruangan, di kantor dan lain sebagainya, menjadi landasan dalam pembangunan. Oleh karena itu sering kita memimpikan, mencita-citakan bangsa yang besar ini, bangsa yang mayoritas penduduknya muslim. Jangan sampai menjadi apa yang pernah disinggung oleh Rasulullah tadi, seperti buih di atas pusaran air yang tidak memiliki bobot, tidak memiliki kualitas untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi di depan kita. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karena itu mari kita renungkan. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya katakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi," itulah Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Allah melanjutkan dengan penjelasan apa yang disebut muttaqin itu, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, dan ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipahami sambil lalu, yu'minuna bil ghaib. Prinsip utama orang mengaku beragama adalah iman kepada yang gaib, iman kepada yang tidak tampak oleh mata kita. Dalam perspektif ilmu, iman kepada sesuatu yang non-empirik, yang tidak bisa dibuktikan dengan bukti material. Kalau tidak percaya ini, tidak beragama. Kita termasuk golongan materialistik, kita termasuk golongan yang ingkar terhadap agama, dan itu kadang-kadang menjangkiti kalangan ilmuwan. Kenapa ini masih relevan untuk kita katakan? Karena kita berada di era
yang oleh para pakar dikatakan sebagai era digital, era milenial, era di mana transaksi komunikasi dilakukan dalam situasi sekarang dan di sini. Hari ini di sini, detik ini saya harus mendapatkan akses informasi yang macam-macam. Implikasi dari ini adalah bertebarannya informasi-informasi yang dulu tidak pernah kita jumpai dalam kehidupan tradisional. Apa? Yaitu informasi yang mulai meragukan, informasi yang mulai meragukan kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat. Karena dianggapnya tidak ada bukti material, tidak ada bukti nyata, tidak ada orang yang pulang dari kubur untuk membawa berita ketika dia ada di kubur. Tidak perlu heran karena pergulatan seperti ini merupakan perdebatan yang sudah terjadi abad-abad yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi tidak usah heran. Pendek kata, orang yang seperti ini sudah mengalami distorsi keimanannya. Jadi distorsi ketakwaannya pada Allah. Oleh karena itu wajar kalau setiap Jumat kita selalu diingatkan, mari kita iman dan takwa. Tapi jangan disederhanakan dengan penjelasan yang tidak kontekstual dengan situasi yang terjadi saat sekarang ini. Tantangan yang sedang dihadapi oleh umat Islam dalam spektrum lokal, nasional, dan internasional. Betapa indahnya kita beragama Islam, disadarkan akan keyakinan kepada suatu yang gaib, yang itu menjadi otoritas Tuhan. Yang kedua, tidak hanya kita percaya pada yang gaib, eling kepada Gusti Allah, tetapi kita manifestasikan dalam bentuk amal yang konkret, amal yang nyata. Apa? Yaitu yang kedua, wa yuqimunas shalah. Narasi Al-Quran dinyatakan dalam bentuk fi'il mudhari, dalam bentuk kata kerja infinitif, yang itu memberikan implikasi bahwa melaksanakan sholat harus menjadi habit atau kebiasaan, bukan menjadi tindakan insidental untuk kepentingan sesaat, tetapi menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit, maka otomatis kita akan merasa ada ganjaran manakala kita belum sholat. Apalagi kita kalau membiasakan untuk sholat jamaah, ketika adzan berkumandang kita tidak ke masjid, ada ganjaran rasanya dalam pikiran dan hati kita. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah membiasakan diri untuk sholat, yang tidak lain adalah saat kita berkomunikasi kepada Allah untuk menyatakan diri kita sebagai manusia yang lemah di hadapan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kalau orang sudah memiliki keyakinan dan tekad dalam hati yang seperti ini, maka persoalan dunia bukan persoalan yang perlu diratap dan ditangisi, apalagi menjadi stres. Bukan main makna sholat bagi kita yang tentu tidak bisa saya jelaskan dalam kesempatan yang sulit ini. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa ada equilibrium antara keyakinan dalam hati kita, keimanan dalam hati kita, dan ungkapan nyata dalam bukti, dalam bentuk bukti ibadah, ibadah mahdhah, ibadah murni, yakni sholat yang kita tunaikan. Di situ hanya ditentukan sholat. Betapa pentingnya sholat sehingga dikatakan sebagai as-sholat wa imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamad-din, waman tarakaha faqad hadabad-din. Sholat adalah tiangnya agama. Orang yang menegakkan sholat, kalau kita menegakkan sholat, maka kita ini berarti menegakkan agama. Kalau kita menegakkan sholat, maka kita itu merontokkan, merubuhkan agama. Tetapi orang yang takwa tidak hanya iman, tidak hanya sholat, ada satu lagi yang menjadi unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada
prinsip kita yakin kepada Allah yang Maha Kuasa, malaikat, rasul-rasulnya, yakin pada hari akhir, lalu kita manifestasikan dalam bentuk sholat. Lalu ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan, tanggung jawab sosial. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari apa yang diberikan Allah kepada kita, kita mau berinfak di jalan Allah. Jadi ada aspek kita dekat pada Allah, ada aspek kita ibadah murni, ada aspek kita tidak boleh abai terhadap masyarakat sekeliling kita. Tatanan kehidupan agama kita adalah bukan hanya tatanan sosial, tapi tatanan bagaimana kita menjadi orang yang khusyuk, orang yang tunduk, orang yang iman, orang yang hatinya selalu dekat kepada Allah, rajin ibadah, dan juga peduli kepada lingkungan sosial. Lalu ditegaskan di ayat lain, bagaimana orang yang infak ini? Orang yang infak ini bukan saja orang yang punya uang dan punya duit yang banyak, tapi di antara janji Allah kepada orang muttaqin yang janjinya adalah surga seluas langit dan bumi adalah orang yang mau berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapar. Masya Allah. Tidak hanya menjadi haknya orang kaya untuk berinfak, tapi orang yang kekurangan juga dipuji Allah kalau dia mau berinfak sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Dan di ayat lain dikatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang mau berinfak di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti orang menanam satu biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin minal habba, setiap tangkai akan berbuah menjadi 100 kali. Jadi kalau orang berinfak 1000 perak, maka Allah berjanji akan melipat gandakan balasannya orang ini 700 kali. Percaya, karena itu Al-Quranul Karim, bukan karena saya. Jadi disitulah kehidupan kita telah memiliki pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda, bagi kita yang hidup 15 abad setelah Rasulullah, Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihi. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kau tidak akan tersesat manakala kau mau berpegang teguh padanya. Apa itu 2 perkara yang kita dijamin oleh Rasul tidak akan tersesat berpegang teguh padanya di saat dunia sudah seperti sekarang? Yaitu kitabullah wa sunnatur rasulih, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasul. Itulah pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tidak ada alasan orang tidak baca Quran. TPG tersebar di mana-mana, maka marilah kita terhadap anak-anak kita, lain kita sekolahkan, dia juga kita masukkan ke TPG agar mereka tidak buta huruf Al-Quran. Para hufaz yang ada di negeri kita jumlahnya lebih besar dibanding dengan hufaz yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, kita syukur kondisi seperti itu. Tetapi marilah kita lanjutkan untuk menginternalisasi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Jika Quran itu menjadi Quran yang hidup dalam masyarakat kita, atau living Quran, bukan Quran yang idle dan mati hanya di rak-rak kita, tapi Quran yang hidup menjadi hutan, menjadi surau bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan khutbah ini pada kita introspeksi dalam diri kita, kepada diri kita. Waktu yang telah kita jalani, puasa yang telah kita lalui, dan Allah menginginkan agar kita puasa menjadi orang yang muttaqin. Sudahkah kita menjadi orang yang meningkat kriterianya seperti yang saya katakan tadi, atau semakin merosot? Berhubung kita berada dalam situasi pancaroba yang acap kali di kanan kiri kita, menjadikan kita entah ragu, entah tergoda, entah kemudian menjadi sanksi,
terhadap hal-hal yang gaib yang menjadi bagian dari keyakinan kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang muttaqin dan dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbil rahim wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah qawna bil ittihad wal intisab bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi'amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala fi kitabil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع أمة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.